Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, kita lanjutkan materi sorof dulu ya. Untuk malam hari ini Ustaz Rifki masih belum bisa hadir. Masih safar beliau. Baik. Untuk hari ini dan seterusnya nanti sorofnya itu akan kita tuntaskan tiap satu wazan. Jadi satu wazan akan kita bahas ya. Dan kita banyak berlatih gitu. Jadi pelan-pelan untuk belajar sorof itu memang benar-benar memerlukan latihan ya. Memerlukan latihan untuk mentasrif. Kita buka kembali untuk sorofnya itu halaman 16 ya. Masih di bab 1 yang kemarin itu. Yaitu fa'ala yaf'ilu. Masih terkait tasrif lughawi. Ya, dari fi'il madhi yang pertama. Fi'il madhi maklum. Kita baca dulu kisi-kisinya ya. Kisi-kisi dari fi'il madhi. Yang pertama, fi'il madhi maklum adalah kata kerja aktif yang menunjukkan perbuatan di waktu lampau atau telah terjadi. Nanti di kitab DL ada pembahasannya secara lengkap. Batasan waktu. Kapan dikatakan al-madhi, kapan dikatakan al-hal. Al-hal itu sekarang, ya, sedang terjadi. Atau istilahnya al-hadir. Dan kapan batasan untuk al-mustaqbal akan datang. Baik. Kemudian yang kedua, tasrif lughawi fi'il madhi maklum didasarkan pada perbedaan domir pelaku. Namanya domir berarti ya benar-benar menggunakan domir rafa munfasil yang kemarin itu sebagai acuan. Wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu ya, khair insyaallah. Nah ini yang saya maksud, kita coba untuk banyak berlatih dulu ya. Berlatih untuk menerapkan wazan bab 1 ini ke dalam al-mauzunat. Ya, mauzun. Mauzun itu adalah fi'il. Kita coba untuk banyak berlatih untuk mentasrif. Kita terapkan ke dalam fi'il-fi'il yang berwazan fa'ala yaf'ilu untuk fi'il madinya. Karena thulathi mujarrad itu nanti masdarnya bersifat simai. Ya, simai itu artinya tidak ada rumus atau pola secara
baku. Ya. Jadi sifatnya mendengar dari orang Arab. Jadi nanti masdar dari thulathi mujarad itu macam-macam. Tidak ada rumus tertentu. Jadi nanti saya sebutkan madi, mudhari, dan masdarnya, kemudian antum tasrif. Dengan Hafidz Sutanto. Silakan ditasrif. Oh, ini fi'il madhi ya, fi'il madhi. Baik. Atau kita tasrif yang istilahi dulu. Tasrif istilahi dulu ya. Dengan Hafidz Sutanto, kasaro yaksiru kasron. Silakan ditasrif. Tasrif istilahi. Kasaro yaksiru. Kasron, masdarnya kasron. Silakan ditasrif. Kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun iksir la taksir maksirun miksarun kusiron yuksarun. Kusiro yuksaru. Kusiro yuksaru. Dua yang terakhir itu fi'il ya, jadi nggak boleh ditanwin. Fi'il tidak boleh ditanwin. Baik, insyaallah. Terus dilatih ya, Hafid ya. Karena antum kan mentasrifnya masih membaca dan masih berpikir gitu ya. Jadi belum otomatis. Pokoknya kalau mentasrifnya masih belum lancar, itu berarti belum hafal gitu ya, belum hafal. Kalau sudah hafal sudah otomatis ya. Kasaro yaksiru kasron kasirun maksurun. Iksir la taksir maksirun maksirun miksarun kusiro yuksaru. Gitu ya. Jadi dihafalkan biar semakin lancar nanti ya. Kemudian untuk Diana, silakan Diana. Dengan ghafaro yakfiru, masdarnya ghufronan. Artinya mengampuni. Kalau kasaro yaksiru tadi memecahkan atau mematahkan atau merusak boleh. Sekarang ghafaro yakfiru, ghufronan. Makanya ghufronan itu artinya ampunan, ya, masdarnya. Ghafaro yakfiru artinya mengampuni. Silakan ditasrif istilahi. Ghafaro yakfiru ghufronan yakrifun makrufun. Kalau langsung itu. Isim fa'il, isim maf'ulnya mana? Coba diulang lagi. Ghafaro yakfiru. Ghafaro yakfiru ghufron. Ghufronan. Ghufronan gorifun. Ghafirun. Huruf-hurufnya jangan terbalik-balik. Makrufun. Makfurun. Ini ya. Kalau mentasrif banyak orang sesat pokoknya. Afwan, Ustaz, ulang, Ustaz. Iya. Monggo silakan. Ghafaro yakfiru Gufronan gorifun Ghafirun. Hurufnya Ghafirun. diperhatikan. Jangan terbalik-balik hurufnya. Ghafaro. Yang pertama ghain, kedua fa, ketiga ro. Ghafirun. Ghafirun magur. Nah, ini yang saya maksud ya. Ini yang saya maksud. Jadi benar-benar harus banyak berlatih ya. Diana ya, banyak berlatih. Nah,
Coba Diana pelajari dulu, kita ke yang lain dulu. Nah, Ustaz. Ke Nur Muhammad dulu sekarang. Ghosala yaksilu ghoslan. Artinya mencuci, membasuh, menyiram. Ghosala yaksilu. Masdarnya ghoslan. Ghoslan. Ghuslan juga boleh, ghoslan juga boleh. Silakan. Oh. Ghosala yaksilu ghoslan gosilun iksil. Isim maf'ulnya dulu mana? Isim Harus diingat urutannya ya. Oh iya. Fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ya, Ustaz. Fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari majhul. Oh, ya, Ustaz. Silakan diulang lagi. Ghosala yaksilu ghoslan gosilun maksulun iksil la taksil maksilun miksalun gusila yuksalu. Betul, Masya Allah. Khair. Sekarang misalnya yang artinya yang dicuci, itu yang mana? Nur Muhammad. Yang dicuci Sesuatu itu yang dicuci. ghoslan. Kalau masdar itu artinya ini apa? Pencucian begitu ya, Oh. pencucian. Yang dicuci. Yang dicuci itu berarti isim maf'ul. Isim maf'ul. Maksulun. Betul, maksulun. Baik. Maksulun, isim maf'ul. Alat mencuci yang mana? Nur Muhammad. Miksalun. Miksalun. Tempat mencuci. Aduh. Tempat itu. Ya berarti isim makan. Isim makan. Maksilun. Maksilun. Baik, satu lagi. Cucilah, yang mana? Cucilah. Iksil. Iksil. Kalau Iksil. jangan mencuci. La taksil. Nah, begitu maksudnya. Khair insyaallah. Seperti itu bahasa Arab itu ya. Prosesnya panjang sekali. Banyak yang harus dipelajari ya. Nah, jadi nggak ada itu seminar 2 kali 24 jam langsung pinter bahasa Arab. Nggak ada kayak gitu. Jangan percaya. Ya. Nah. Anda belajar sudah berapa lama ini? Jadi Pak, silakan. Ada yang bertanya? Ustadz, mau nanya yang gufronan tadi kok bentuknya beda sendiri ya Ustaz? Iya, kan sudah saya sampaikan. Masdar untuk tsulatsi mujarrad itu tidak ada rumusnya. Ya, jadi nanti bentuknya macam-macam. Adapun yang tertulis pada tasrifan, fa'lan itu hanya standar saja untuk sebagai istilahnya itu acuan. Ya, nah, dipilih fa'lan. Tapi aslinya untuk tsulatsi mujarrad itu masdar itu bentuknya macam-macam. Sifatnya simai. Nanti akan kita pelajari di kisi-kisi masdar itu ada penjelasannya. Gitu ya, Dokter Anang ya. Adapun kalau yang masdar dari luar tsulatsi mujarrad itulah yang sifatnya qiyasi. Qiyasi itu istilah untuk sesuatu yang sudah punya rumus. Itu namanya qiyasi. Makanya tadi ketika saya meminta untuk mentasrif istilahi, saya sebutkan masdarnya sekalian. Kalau nggak disebutkan nggak tahu antum. Gitu ya. Jadi tidak semuanya berwazan fa'lan untuk tsulatsi mujarrad itu. Macam-macam. Sifatnya simai, tidak ada rumusnya. Begitu ya. Kita mengetahuinya dengan melihat kamus atau dari kebiasaan. Baik, untuk rekan-rekan yang lain harap bersabar dulu ya. Kita banyak-banyak berlatih dulu ini. Pokoknya seperti yang saya bilang, untuk belajar sorof ini nggak bisa buru-buru. Harus benar-benar dipastikan antum bisa mentasrif
sekaligus menghafal tasrifannya. Ya. Karena sorof ini juga merupakan kunci dari bisa membaca kitab gundul. Gitu ya, bisa membaca kitab. Baik, satu lagi berikutnya dengan Junaidi. Silakan Junaidi. Hamala yahmilu hamlan. Masdarnya hamlan. Silakan. Artinya membawa atau mengangkat. Hamala yahmilu. Hamala yahmilu masuk bab pertama ya. Fa'ala yaf'ilu. Silakan Junaidi, di tasrif istilahi. Hamala yahmilu hamlan. Hamilun mahlumun. Kebalik ya ini. Insyaallah. Mahmulun. Baik. La tahmil mahmilun mihmalun humila yuhmalu. Baik, insyaallah. Nah, mana yang artinya telah dibawa? Junaidi. Telah dibawa. Kalau kalau telah dibawa, di itu kata kerja pasif. Berarti fi'il majhul. Ya, fi'il majhul. Tinggal madhi atau mudhari'. Kalau telah berarti madhi majhul. Yang mana? Hamala. Hamala itu maklum, artinya telah membawa. Bedakan antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Humila, betul. Mana yang artinya sedang membawa. Hati-hati. Sedang atau akan membawa. Berarti ini kira-kira aktif atau pasif ini? Sedang atau akan membawa? Aktif. Madhi atau mudhari'? Madhi atau mudhari' kalau sedang atau akan begitu? Mudhari' ya, mudhari'. Kalau madhi itu artinya telah, oke? Ya. Oke, silakan diulang lagi. Mana yang artinya sedang atau akan membawa? Yahmilu, baik. Mana yang artinya sesuatu yang dibawa? Yang dibawa itu berarti isim maf'ul. Yang dibawa. Ya. Nah, berarti yang mana? Mahmulun. Sesuatu yang membawa. Yang membawa berarti isim fa'il. Pelakunya. Isim fa'il. Apa? Hamilun. Baik, insyaallah. Istilah-istilah yang ada pada tasrif istilahi itu rekan-rekan harus paham dulu ya. Harus paham dulu. Itu sudah kita pelajari sebenarnya. Ya. Bagaimana maksud dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul. Begitu ya? Baik, insyaallah. Kita lanjutkan dulu. Dengan Gaung, silakan Gaung. Ya, dengan fi'il qatafa yaktifu. Qatfan artinya memetik. Memetik, silakan. Qatafa yaktifu. Qatfan di tasrif istilahi. Qatafa yaktifu qatfan. Qatifun maktufun ikutif la taktif. Maktifun miktafun. Miktofun. Pakai to. Miktofun. Kutifa yuktafu. Baik, insyaallah. Nah, mana yang artinya pemetikan? Pemetikan. Maktufun. Berarti belum paham istilah-istilahnya ya. Pemetikan itu apa? Pemetikan itu berarti masdar.
masdar ya. Oh, Kotfan. Kalau Kotfan. maktufun itu sesuatu yang nah itu Oh, iya, namanya iya. isim maf'ul. Kalau pemetikan apa? Masdar. Apa tadi masdarnya? Kotfan. Kotfan, baik. Baik. Sedang atau akan dipetik. Sedang atau akan dipetik. Kotofa. Nah, diperhatikan dulu fi'ilnya ini. Madhi atau mudhari. Ya, madhi atau mudhari. Maklum atau majhul. Pertanyaannya adalah sedang atau akan dipetik. Yaktifu. Kalau di itu berarti aktif atau pasif kau? Di pasif. Ya, di pasif. Nah, pasif ya, berarti ambil dari majhul ya. Terus sedang atau akan itu kan apa? Madhi atau mudhari? Mudhari. Ya, silakan. Berarti apa? Mudhari majhul. Yukotofu. Yuktofu. Khair insyaallah. Nah. Baik, cukup insyaallah. Kita coba lagi dengan Pak Agus Lim. Silakan Pak Agus Lim. Satu lagi ya. Nah, Ustaz. Artinya ini atau fi'il hadzafa yahdhifu hadfan. Artinya membuang atau menghilangkan. Hadzafa yahdhifu hadfan. Monggo. Hadzafa yahdhifu hazfan hazifun mahzufun Ihdhif ihdhif la tahzif mahzifun mihzafun zuf hamal hazafa huzifa yuhzafu. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Hampir salah tadi. Khair salah. Syukran, Ustaz. Mana yang artinya jangan membuang, Pak Agus Lim? Jangan membuang la tahzif. Baik. Waktu membuang. Mahzifun. Baik. Pembuangan. Hadzafa yahdifu zahfan. Hadfan, kebalik hurufnya. Ya, khair salah. Sering nanti seperti itu ya, muskilahnya di situ. Sering terbalik-balik hurufnya. Ini belum seberapa. Nanti kalau sudah fail mu'tal, fail yang berpenyakit itu lebih parah lagi nanti. Ya, kacau balau nanti. Ya, Ustaz. Khair salah. Khair. Satu lagi. Dengan ini Rio, bisa ya Rio ya. Jalasa ya jelisu julusan, monggo. Jalasa ya jelisu julusan. Nah ini masdarnya julusan, bukan jalsan. Tidak ada kata jalsan. Ya, baik, monggo. Silakan Rio. Jalasa ya jelisu jalasan. Masdarnya diingat Rio, julusan. Masdarnya julusan. Ya, monggo diulang lagi. Yajlisu julusan majlusun ijlis latis majlisun ya, majlisun ijlasun yujlasu yujlasu julisa yujlasu. Ya, kayaknya ini ya koneksinya kurang bagus. Ya. Ya, baik, nggak apa. Jalasa ya jelisu julusan,
jalisun, majlusun, ijlis, la tajlis, majlisun, majlisun, mijlasun, julisa, yujlasu. Baik. Mana yang artinya sesuatu yang duduk, Rio? Sesuatu yang duduk. Sesuatu. Masdar berarti. Sesuatu yang duduk, bukan perbuatan duduk. Masdar itu perbuatannya yang kalau bahasa kita kayak bahasa Inggris gerund itu ya. Nah, gitu. Oke. Sesuatu yang Objek duduk berarti, berarti yang melakukan. Namanya yang melakukan berarti apa? fa'il. Isim fa'il. Fa'il. Betul. Ya. Fa'il jalisun. Betul, jalisun. Mana yang artinya duduklah? Ijlis. Ijlis. Mana yang artinya tempat duduk? Tempat duduk. Majlusun. Kalau majlus itu ini. Bukan, itu isim maf'ul itu. Tempat, namanya tempat berarti diambil dari isim makan. Isim makan. Oh, isi makan. Berarti Ya. makan itu nomor 9. Majlisun. Majlisun. Baik, khair insyaallah. Seperti itu ya. Insyaallah dia akan terbiasa nanti. Oke, khair insyaallah. Itu untuk bab pertama yaitu fa'ala yafilu. Nanti setiap bab akan kita praktekkan seperti ini rekan-rekan, ya. Akan kita praktekkan supaya terbiasa untuk mentasrifnya itu, ya. Nah, soalnya bahaya nanti kalau antum sudah belajarnya sudah sangat jauh, tapi masalah mentasrif saja masih belum bisa. Ya, masih belum bisa istilahnya itu merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Padahal nanti ketika kita membaca kitab, ya tulisan yang gundul itu akan selalu berhadapan dengan perubahan bentuk kata. Ya, perubahan begini menjadi begini, menjadi begini. Nanti kita harus paham. Baik. Ada yang belum di-mute ini. Junaidi silakan di-mute dulu, Junaidi. Ya, khair insyaallah. Nah. Itu kita tadi berlatih untuk tasrif istilahi. Sekarang kita akan berlatih tasrif lugawinya. Ya, tasrif lugawinya. Nah, yaitu dari fi'il madhi maklum tadi. Tadi sudah saya terangkan, sudah saya bacakan kisi-kisinya. Ya. Bunyinya itu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kelihatannya sepele, tapi mari kita coba. Ya. Dengan Ferry, silakan Ferry. Dengan fi'il hamala, artinya membawa tadi. Di tasrif ya. lugawi, silakan. Hamala. Hamala, hamala, hamalu, hamalat, hamalata, hamalna, hamalta, hamaltuma, hamaltum, hamalti, hamaltuma, hamaltunna, hamaltu, hamalna. Baik, hamaltu, hamalna. Sepertinya sudah lama tidak melihat siapa itu, Ian itu ya. Kemana itu beliau? Ada yang tahu, Ian? Oke, baik, insyaallah. Pak Budi hadir nggih, Pak Budi nggih? Nggih, Pak. Oke. Monggo ditasrif, videonya Pak. error. Nggih. Ghafaro artinya mengampuni. Monggo ditasrif fi'il madhinya, tasrif lugawi. Gofaro, gofaro, gofaru, gofarot, gofarota, gofarna, gofarta, gofartuma, gofartum, gofarti, gofartuma, gofartunna, gofartu, gofarna. Baik, Masya Allah, khair. Yeah. Saya, Pak. Kemudian berikutnya untuk Aulia, silakan Aulia. Dengan fi'il
Halaka. Halaka itu artinya binasa. Silakan. Halaka. Kalau saya mengatakan tolong ditasrif fi'il madinya. Meskipun saya tidak menyebutkan tasrif lugawi atau istilahi, kalau sifatnya sudah per item seperti itu, maka pasti apa? Lugawi. Gitu ya? Pasti lugawi. Nah. Baik, monggo silakan ditasrif lugawi. Baik, khair insyaallah. Tapi agak error ini kayaknya mic-nya tuh ini Aulia. Suaranya sangat kecil, tapi nggak apa, terdengar ya. Baik. Itu untuk fi'il madinya ya. Tidak semuanya saya tunjuk rekan-rekan ya. Jadi sifatnya sebagai sampel saja. Ya, bagi yang tidak ditunjuk untuk mentasrif, maka ketika temannya mentasrif itu sebagai inspirasi, ya. Tetap diambil pelajarannya. Nah, sekarang kita ambil satu poin lagi untuk fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari'nya. Saya bacakan dulu fi'il mudhari' maklum itu. Yaf'ilu. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Saya bacakan dulu kisi-kisinya. Mohon diperhatikan. Yang pertama, fi'il mudhari' maklum adalah kata kerja aktif yang menunjukkan perbuatan yang sedang, akan, atau rutin terjadi. Nah, ini fi'il mudhari' ya. Sedang, akan, atau rutin terjadi. Tasrif lughawi fi'il mudhari' maklum didasarkan pada perbedaan dhamir pelaku. Jadi semua dhamir dipakai. Ya, dhamir dipakai. Nah, mulai dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu terpakai semua. Kemudian huruf yang mengawali fi'il mudhari' disebut dengan huruf mudhara'ah. Ya, huruf mudhara'ah. Yaitu ana itu, ya disingkat ana itu. Alif, nun, ya, ta. Alif itu untuk saya, nun itu untuk nahnu, kami atau kita, ya. Ta itu untuk dhamir mukhatab. Ada juga yang dari kalangan ghaib, ya, taf'ilu, taf'ilani itu. Sedangkan ya itu untuk dhamir ghaib. Baik, insyaallah. Kita berlatih untuk mentasrif. Dengan Agus, silakan Agus. Ya jelisu, silakan diterapkan di situ. Ya jelisu. Ya jelisu. Ya jelisu. Ya jelisu. Ya jelisani. Ya jelisu. Ya jelisu. Ya jelisani. Tajelisuna, tajelisina, tajelisani, tajelisina, tajelisu, tajelisu. Baik, insyaallah. Mana yang artinya kamu perempuan sedang duduk? Agus, kamu perempuan sedang duduk. Nah ini ya harus banyak berlatih ini berarti ya. Pertanyaannya apa tadi Agus? Oh, kamu perempuan, bukan dia perempuan. Bukan sedang duduk. Nah, domirnya apa itu kalau kamu perempuan itu apa bunyinya? Domirnya anti ya kan? Anti. Nah. Berarti yang mana kira-kira bunyinya? Tajelisina. Baik, khair insyaallah. Nah, lagi berikutnya ya, sabar dulu rekan-rekan yang lain. Dengan amin, silakan amin. Yaksilu, silakan ditasrif. Fi'il mudhari'nya yaksilu.
Yagsilu, yagsilani, yagsiluna, tagsilu, tagsilani, yagsilna, tagsilu, tagsilani, tagsiluna, tagsilina, tagsilani, tagsilna, agsilu, nagsilu. Baik, khair insyaallah. Mana yang artinya saya sedang mandi? Silakan Amin. Agsilu. Aksilu. Baik, kalau salah bisa juga artinya mandi ya. Mandi, mencuci, menyiram, membasuh boleh. Mana yang artinya mereka laki-laki sedang mencuci? Tagsiluna. Nah, diperhatikan perspektifnya. Jangan buru-buru. Oh, yagsiluna. Nah, dilihat dulu. Apakah domirnya itu goib, mukhotob, atau mutakalim? Ya. Baik. Yaksiluna, mereka. Ya, berarti goib. Satu lagi Ya, Amin. Ya. Kalian perempuan sedang mencuci. Kalian. Kalian perempuan. Dipikirkan domirnya dulu. Tagsil. Tagsilna. Ya. Taksilna, betul. Nah, begitu maksudnya. Khair insyaallah. Satu lagi. Fathi, silakan Fathi. Ya. Dengan fi'il yakfiru. Yakfiru, mengampuni, silakan. Yaghfiru, yaghfirani, yaghfiruna. Yakfironi, bukan yakfirani. Itu logat Makassar itu. Yaghfiru, yaghfirani, yaghfiruna. Taghfiru, taghfirani, yaghfirna. Taghfiru, taghfirani, taghfiruna. Taghfirina, taghfirani, Taghfirna. Oke. Taghfirna. Terus? Aghfiru, naghfiru. Baik, khair insyaallah. Mana yang artinya kamu, mohon maaf, dia perempuan mengampuni. Dia perempuan mengampuni. Taghfiru. Takfiru, baik. Mereka perempuan mengampuni. Yaghfirna. Baik. Dia laki-laki mengampuni. Yaghfiru. Yakfiru, baik. Kalian berdua laki-laki mengampuni. Kalian berdua laki-laki mengampuni. Taghfirani. Baik, khair insyaallah. Begitu ya, khair. Nah. Baik, cukup dulu untuk sorofnya. Nanti saya diingatkan pertemuan berikutnya kita sampai di masdar gitu ya. Sampai di masdar 6. Baik. Jadi seperti yang pernah saya bilang, memang belajar sorof itu lisan kita harus selalu banyak mentasrif. Ya, harus selalu banyak latihan mentasrif. Khair insyaallah. Ada yang mungkin perlu ditanyakan? Silakan sebelum kita lanjutkan ke pelajaran nahwunya. Ustaz, tanya Ustaz. Afwan. Monggo silakan. Yeah. Membedakan nanti di kalimat misalnya taksiru dengan taksirunya laki-laki, engkau laki-laki dengan dia perempuan Ustaz. Ini kemarin sebenarnya sudah ditanyakan siapa kemarin. Oh. Ya. Dilihat konteksnya, ya. Dilihat konteksnya. Gitu. Ini konteksnya sedang ngomongin satu perempuan atau ngomongin kamu laki-laki ini. Nah, gitu misalnya gitu ya. Rio ya. Nah. Baik, misalnya begini, ada kalimat gini. Aina taksilu ya Hamidu. Aina taksilu ya Hamidu. Nah, di sini kira-kira artinya dia perempuan mencuci atau kamu mencuci. Nah, konteksnya adalah bertanya kepada Hamid. Berarti ngajak bicara Hamid. Berarti kamu. Di mana kamu mencuci, wahai Hamid? Nah, gitu.
Tapi kalau Zainabu taksilu fil matbahi misalnya. Zainabu taksilu fil matbahi. Zainab ya mencuci di dapur. Nggak mungkin kamu perempuan taksilunya karena ada Zainab. Nah, begitu ya, dilihat konteksnya. Istilahnya itu siyakul kalam, konteks kalimat. Begitu ya, khair insyaallah. Nah, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ana Ustaz. Ya, monggo silakan. Untuk semua fi'il yang sulasi mujarot yang bab 1, 2 dan 3 yang sama-sama polanya tuh fa'ala, tapi bagaimana kita menandai mana yang akan mudhari'nya itu yaf'ilu, yaf'ulu atau yaf'alu, Ustaz? Oke, yang seperti itu dari kebiasaan Pak Budi ya. Oh, aduh. Dari kebiasaan atau melihat di kamus. Misalnya begini. Fi'il jalasa. Jalasa ini apakah ya jelisu atau ya jelasu atau ya jelusu? Misalnya kita belum tahu ini ya ceritanya. Yeah. Maka melihat di kamus. Nanti di kamus itu rekan-rekan tidak ditulis ya jelisu gitu tidak. Fi'il mudhari'nya tidak ditulis di kamus. Di kamus itu hanya ditulis harokatnya. Kalau di atas garis ya berarti fathah. Kalau di bawah garis berarti kasro, atau kalau doma ditulis doma. Buktikan itu. Gitu kan? Nanti di kamu seperti itu. Kalau di situ tertulis kasro berarti ain fi'ilnya di kasro. Ya jelisu. Itu Pak Budi ya. Nah, yes. Terus dhahaba misalnya. Dhahaba artinya pergi. Dhahaba ini apakah yadhabu, yadhibu, atau yadhubu? Nanti di kamus tertulis fathah. Ya, ditulis fathah. Berarti yadhabu. Begitu. Kataba artinya menulis kataba itu. Apakah yaktubu, yaktibu, atau yaktabu? Oh, ternyata di kamus tertulis doma. Berarti yaktubu. Jadi di kamus itu tidak ditulis plek fi'il mudhari'nya tidak. Hanya menampilkan harokatnya saja. Kalau harokatnya doma berarti yaf'ulu. Fathah yaf'alu, kasroh yaf'ilu. Begitu Pak Budi ya? Insyaallah khair. Oke, baik. Ada lagi? Cukup? Baik, khair insyaallah. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Untuk materi nahwunya silakan dibuka. Lanjutannya yang kemarin tuh ya. Pelajaran 5. Silakan dibuka pelajaran 5. Oke, jadi kemarin pelajaran 5 itu terkait dengan penerapan jumlah fi'liyah yang mengandung maf'ulun bi. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fa'il i'rabnya selalu marfu', maf'ulun bi i'rabnya selalu mansub. Gitu ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan latihannya. Silakan dibuka latihan 5. Latihan 5. Nah. Saya bacakan perintahnya. Akmilil jumalal atiyata. Nah, di sini kita bisa membaca akmil ya karena dari ilmu sorof. Ini yang saya maksud. Gitu kan? Kalau kita nggak belajar sorof, nggak ngerti kita bacanya gimana itu. Nah. Oh, ini konteksnya adalah latihan. Yang namanya latihan itu pasti perintah. Berarti ini adalah fi'il amr ini. Terus kita perhatikan, oh ini kalau depannya alif itu berarti af'ala. 4 huruf, depannya alif, ini dari wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu, akmala yukmilu, artinya menyempurnakan. Terus af'ala itu fi'il amrnya berbunyi af'il. Ya, kalau ditasrif,
Af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il. Ketemu di situ. Fi'il amrnya. Yaitu berwazan apa? Af'il. Sehingga dibaca apa? Akmil. Begitu ya? Ini yang saya maksud. Jadi kalau antum tidak bersungguh-sungguh belajar sorof, masalah mah. Ya, walau alam. Jadi mulai sekarang harus benar-benar rajin untuk belajar sorof. Ya, harus benar-benar dihafalkan. Baik, khair insyaallah. Akmilil jumalal atiyata bi kalimatin munasibatin wadbitha bisyakli. Jadi sempurnakan jumlah-jumlah berikut dengan kata-kata yang sesuai dan dobetkanlah dia dengan syakal. Maksudnya diperhatikan harokatnya. Ya, dobet itu diperhatikan, syakal itu harokat. Ya, terkadang kalimat itu butuh maf'ulun bi, terkadang butuh fi'il gitu ya, dan mungkin nanti ada yang butuh fa'il dan lain sebagainya. Yang penting dilihat konteksnya apa yang dibutuhkan. Baik, khair insyaallah. Kok banyak yang off cam ya hari ini ya? Kalau Pak Budi dimaklumi, tadi sudah izin. Kaisar juga sudah izin. Siapa izin ini? Gibraltar, Pak Murtaji, Hans, Udin. Nanti dihukum Pak Presiden loh ya. Rahmat. Lagi perjalanan balik. Ya, Nur Muhammad ngilang malah ya. Khair insyaallah. Selama tidak urgen banget, harap tidak off cam ya, belajar itu. Biar ditunjuk nanti antum ya. Baik, yang pertama dengan Anas, silakan Anas. Nomor 1, monggo dibaca. Ini yang titik-titik ini bebas ya Ustaz ya? Isi dengan bebas dan dilihat konteksnya. Apakah butuh fa'il atau maf'ul ya, silakan diisi. Oh ya. Man fatahal baba. Boleh. Man fatahal baba, silakan diartikan. Siapa yang telah membuka pintu itu? Betul. Nah, fa'ilnya yang mana di situ, Anas? Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Betul. Domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Nah. Baik, insyaallah. Nanti di bab-bab setelahnya kita akan belajar menguraikan kandungan dari suatu fi'il. Jadi di dalam fi'il itu ada apa saja, gitu ya. Nanti akan kita uraikan. Baik. Berikutnya dengan Amin, silakan Amin. Agak salat ukhti. Saya kurang mengerti nih Ustaz. Ghasalat apa artinya? Ghasalat mencuci kan? Mencuci. Ukhti apa? Saudari saya. Saudariku, baik. Saudariku ya, mencuci apa? Tinggal diisi saja. Oh ya, ya mengerti Ustaz. Begitu maksudnya. Ghasalat ukhti sayyaratah. Perempuan nyuci mobil gitu ya. Masya Allah. Wonder Woman ini. Yang masuk akal saja ya. Sapu tangan misalnya atau pakaiannya. Jadi kosakatanya juga harus kaya ya. Harus kaya kosakatanya. Pakaian apa bahasa Arabnya Amin? Pakaian. Baju. At-taub. At-taub. At-taubu. At-taub. Oke, silakan diisi di situ. Ghasalat ukhti sauba. Pakai alif lam dong. Ghasalat ukhti as-sauba. Baik. Ghasalat ukhti as-sauba. Jangan tauba gitu tok.
Nggak ada alif lam, nggak ada tanwin ya. Ghasalat ukhti at-tauba. Baik, diartikan? Saudari saya mencuci baju. Baik. Saudari saya mencuci baju. Silakan ditentukan fa'il dan maf'ulnya. Fa'ilnya ukhti. Maf'ulnya? Maf'ulnya as-saubah. As-saubah. Baik, khair insyaallah. Naam. Berikutnya dengan EF. Silakan EF. Rijalu. Apa tadi? Titik-titik ar-rajul al-hayya bil aso. Bil aso itu dengan tongkat. Al-hayya itu apa, F? Al-hayya itu apa? Ular. Oh, ular. Ular. Dorob. Ya, boleh. Doroba memukul ya. Ya, Ustaz. Silakan diisi. Doroba arijalul hayyat. Nah, sebentar F, diperhatikan. Belajar yang teliti mengidentifikasi tulisan. Ya. Harus lebih cermat lagi di dalam membaca tulisan. Itu jimnya pendek apa panjang? Pendek, Ustaz. Berarti apa bacanya? Arijalu. Bukan. Kalau rijal itu jimnya panjang. Jamak dari ini. Apa? Laki-laki bahasa Arabnya apa? Laki-laki. Laki-laki. Rojul. Rojulun. Iya. Antum taunya arijalu kawamuna aja sih ya. Baik, insyaallah. Diulang lagi. Doroba rojulu. Kalau membaca alif lamnya itu dibaca ya, jangan dikorupsi alif lamnya itu. Ya. Sama kayak siapa tadi? Ya, silakan diulang lagi. Doroba rojulu al-hayatu al-hayata bil aso. Oke, coba diulang sekali lagi, pelan-pelan. Daraba rajulul hayata bil aso. Baik, sekarang diartikan dulu, silakan. Lelaki itu memukul ular dengan tongkat. Betul, khair insyaallah. Al-aso termasuk isim maksur, bunyinya A atau O gitu ya. Nah, dorobar rojulu al-hayyata bil aso. Lelaki itu memukul ular dengan tongkat. Silakan ditentukan fa'il dan maf'ulnya. Fa'ilnya rojulu. Ya, bacanya yang bagus. Ar-rojulu gitu ya, dengan rojulu gitu. Ya, maaf. Fa'ilnya ar-rojulu, maf'ulnya al-hayyata. Nah, gitu ya, yang sempurna pelafalannya ya. Jangan dipotong-potong. Ya, alif lamnya dibaca kalau menyebutkan, oke? Baik, mabruk insyaallah. Berikutnya dengan Dio, silakan Dio. Namzat. Titik-titik Yusufu al-qahwatu. Baik, diisi dengan fil apa? Al-qahwatu itu al-qahwa itu kopi. Kopi, Ustaz. Kopi, baik. Bahasa Arab minum. Berarti apa? Minum ya? Ya, minum. Apa bahasa Arabnya minum? Syariba, Ustaz. Betul. Silakan dibaca. Syaraba Yusufu. Syariba. Ini termasuk bab fa'ila. Oh, iya. Syariba yashrobu. Fa'ila yaf'alu. Bab yang keempat. Syariba Yusufu al-qahwata. Betul.
Syariba Yusufu al-qahwata. Diartikan? Yusuf telah meminum kopi. Baik. Ditentukan fa'il dan maf'ulnya. Fa'ilnya Yusuf, al-qahwata maf'ulun bih. Betul, khair insyaallah. Nah, seperti itu ya. Memang beginilah dinamika belajar bahasa Arab itu ya. Banyak aspek yang harus kita pelajari, ya, banyak kaidah, banyak materi, ya, nggak ada habis-habisnya belajar. Ya. Ini untuk belajar ini belum apa-apa rekan-rekan ya, belum apa-apa. Perjalanan masih panjang. Jadi benar-benar harus disiapkan terus ya. Hatinya, jiwanya, mentalnya harus siap terus pokoknya ya. Nah. Baik, berikutnya dengan Dr. Anang, silakan. Anang. Nomor 5. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburoti. Masya Allah, khair. Artinya? Pak Guru menulis pelajaran di papan tulis. Oke, ditentukan fa'il maf'ulnya. Fa'ilnya al-mudarrisu, maf'ulnya ad-darsa. Baik, mabruk insyaallah. Nah. Pak Dahu dengan Abdi, silakan Abdi. Akala Su'adu al-khubza. Baik, Su'ad itu siapa? Su'ad itu? Su'adun ya? Enggak, Su'ad itu nama laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Su'ad itu perempuan ya? Perempuan ya? Apa? Iya, perempuan. Iya. Akala Su'ad itu nama al-khubza. perempuan. Oke, baik, betul. Jadi apa fi'ilnya? Fi'ilnya akala. Nah, kalau perempuan bagaimana Abdi? Akalati Su'ad. Khair salah. Akalat Su'adu al-khubza. Betul. Akalat Su'adu al-khubza. Baik, monggo diartikan. Su'ad memakan roti. Betul. Fa'il dan maf'ulnya? Fa'ilnya Su'adu. Maf'ulnya al-khubza. Betul, khair insyaallah. Selanjutnya dengan Priyo, silakan Priyo. Qara'tu kami membaca. Silakan diisi, membaca apa? Qara'tu kitaban. Iya, lebih baik dimakrifahkan saja ya, Oh, dimakrifahkan. qara'tu al-kitaba. Baik, qara'tu al-kitaba. Artinya? Kamu membaca. Qara'tu. Saya membaca buku. Kita boleh, saya membaca buku. Fa'il dan maf'ulnya? Fa'ilnya tu. Domir tu. Domir tu. Maf'ul bihnya kitaban. Al-kitaba. Khair. Insyaallah. Oke. Berikutnya Firman, silakan Firman. Sami al-azana ya Hamzatu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kita harus melihat konteks kalimat. Siakul kalamnya diperhatikan ya. Ini mengajak bicara atau membicarakan, Firman? Menanyakan, Ustaz. Mengajak bicara Hamzah. Berarti fi'ilnya diikat dengan domir mukhatab, dengan domir kamu. Begitu ya? Baik, moga diulang. Sami'tal azana ya Hamzatu. Nah, ini ke sami'ta, bukan sami'a. Baik, moga diartikan. Apakah kamu mendengar azan, wahai Hamzah? Betul. Fa'il dan maf'ulnya? Fa'ilnya domir barista. Maf'ulnya adana. Al-adana. Baik, insyaallah. Haris berikutnya. Haris, silakan.
Karena saat tajiru ad-dukana telah menyapu pedagang itu telah menyapu toko. Boleh, kanasa ya. Kanasat tajiru ad-dukana. Baik, fa'il dan maf'ulnya. Fa'ilnya at-tajiru, maf'ulnya ad-dukana. Baik, khair insyaallah. Berikutnya Abdul Khair, silakan. Abdul Khair. Kharajat tullaba minal fasli. Murid-murid itu telah keluar dari kelas. At-tulab sebagai apa kedudukannya? Sebagai salah Ustaz. Iya. Ini selevel Abdul Khair ini ya. Masih bisa bereset ya. Nah, gitu. Baik, maka dulu lagi. Ya, kharajat tullabu minal fasli. Baik, khair insyaallah. Artinya telah keluar para murid laki-laki itu dari kelas. Baik, fa'il dan maf'ulnya? Fa'ilnya domirun domir mustatirun takdiruhu huwa. Terus maf'ulnya? Maf'ul minal fasli Ustaz. Minal fasli sebagai maf'ul. Maf'ul. Terus atulab sebagai apa? Sebagai fa'il. Yang mana fa'ilnya? Tullabu Ustaz. Lo katanya domir mustatir. Kok nggak konsisten antum? Tullabu. Katanya domir mustatir huwa tadi fa'ilnya. Iya, afwan Ustaz. Tullabu Ustaz. Oke, yang fix bagaimana nih yang benar ini? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tullabu. Atulab. Atulabu. Jadi ya. jangan dikit-dikit domir mustatir ya. Abdul Khair. Ke bawah sama teman-temannya tadi. Ke bawah sama Anas tadi ya. Domir mustatir itu kan ada urutan. Domir mustatir itu paling terakhir opsinya ya. Langkah pertama dicari dulu isim dohirnya. Kalau tidak ada isim dohir, dicari domir, itu pun domir yang baris dulu. Kalau domir baris tidak ada, baru domir mustatir. Begitu ya. Nah itu kan ada isim dohir atulab sebagai fa'ilnya. Baik. Kalau begitu atulabu sebagai fa'il. Maf'ulnya yang mana? Minal fasli Ustaz. Minal fasli. Setuju Sutriman. Minal fasli sebagai maf'ulnya. Setuju antum? Sutriman. Minal fasli sebagai maf'ulnya. G, Ustaz. G. Setuju Haris? Enggak, Ustaz. Enggak. Gimana ini? Menurut Zorof, antum? itu zorof makan. Dorof makan. Kok malah jauh dorof makan? Baik, insyaallah. Jadi gini rekan-rekan, untuk menentukan maf'ul atau bukan, maka kita cek dulu fi'ilnya itu lazim atau muta'addi. Ya, Abdul Khair ya. Tahu ya, fi'il lazim dan muta'addi ya, sudah pernah kita singgung, sudah pernah kita terangkan. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ul. Lawannya adalah fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang membutuhkan maf'ul. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul, kalau bahasa kita misalnya tertawa, duduk, berdiri, berjalan, tersenyum, menangis, ya, tidur, dan lain sebagainya. Itu nggak ada maf'ulnya. Termasuk ini, keluar itu nggak ada maf'ulnya. Ya, karena termasuk fi'il lazim. Gitu ya. Jadi kalau ditanya maf'ulnya mana, tidak ada maf'ulnya. Adapun minal fasli itu istilahnya adalah muta'alliqun. Ya, muta'alliq. Ya. Bukan dzaraf dan bukan juga maf'ul. Baik, khair insyaallah. Kita tambah sedikit lagi nggih materinya.
Insya Allah selesai sampai jam 9.15. Langsung kita lihat yang poin 7 rekan-rekan. Untuk yang poin 6 tidak usah kita kerjakan. Yang poin 7 ini adalah terkait kaidah letak fi'il yang dulu sudah pernah kita bahas ketika membahas kisi-kisi laisa. Tapi tidak mengapa kita baca lagi materinya di modul ya. Silakan dibuka modulnya ya. Tadi sudah di-share oleh Ustaz Rifki. Soal yang kedua saya bacakan. Bagaimana penerapan kaidah letak fi'il? Ya, kaidah letak fi'il. Baik. Jawabannya, sebagaimana yang sudah disinggung pada bab sebelumnya, kaidah letak fi'il adalah, nah ini, jika fi'il berada pada jumlah fi'liyah, maka wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Ya. Fi'il berada pada jumlah fi'liyah maksudnya apa? Yaitu berada di awal kalimat. Yaitu fi'il berada di depan. Maka yang seperti itu, fi'ilnya itu wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Ya, nanti dengan contoh lebih jelas insya Allah. Kemudian, jika fi'il berada pada jumlah ismiyah, maka wajib menyesuaikan dengan dhamir mubtada'nya. Fi'il berada pada jumlah ismiyah maksudnya jatuh setelah mubtada. Jadi mubtada dulu baru fi'il. Maka yang seperti ini harus menyesuaikan dengan dhamir mubtadanya. Ya, mufrad, mutsanna, jamak, muzakkar, muannasnya diperhatikan. Itu kalau jatuh setelah mubtada. Ada keterangannya di situ. Fi'il pada jumlah fi'liyah adalah maksudnya fi'il berada di depan sebelum pelaku. Yang seperti ini wajib mufrad. Fi'il berada pada jumlah ismiyah maksudnya adalah fi'il berada setelah mubtada. Halaman setelahnya monggo diperhatikan. Contohnya di situ ya. Dhahabat tullabu ilal madrasati. Kalau kita perhatikan, dhahabanya berada di awal kalimat. Yang seperti ini wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Di situ at-tullabu itu banyak ya, jamak mudzakkar. Seharusnya fi'ilnya adalah dhahabu seharusnya. Tapi karena fi'ilnya berada di depan, maka wajib mufrad. Dhahabat tullabu. Begitu ya. Adapun yang bawah itu adalah fi'il jatuh setelah mubtada. At-tullabu dhahabu ilal madrasati. At-tullabu sebagai mubtada, dhahabu ilal madrasati itu sebagai khobar, di mana khobarnya berupa jumlah fi'liyah, maka fi'ilnya itulah menyesuaikan dengan mubtadanya. Ya, at-tullabu jamak mudzakkar, maka fi'ilnya adalah dhahabu. Cara menerjemahkannya sama, para murid itu telah pergi ke sekolah. Baik, insyaallah. Nah, yang latihan 7 itu begitu, ya. Intinya begitu. Monggo dilihat kembali latihan 7. Ya, contoh yang pertama itu untuk yang mudzakkar, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Dhahabu disesuaikan dengan at-tullabu. Ya, karena jatuh setelah mubtada. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Begitu dibalik posisinya, fi'ilnya berada di depan, wajib mufrad. Begitu ya? Baik. Adapun kalau mu'annas, maka nanti ya menyesuaikan mu'annasnya. At-thalibatu dhahabna ilal maktabati. Para siswi itu pergi ke perpustakaan. Kita balik, ya, dhahabanya kita taruh di depan, wajib mufrad, tapi mu'annasnya tetap menyesuaikan. Makanya jadinya dhahabat. Gitu ya. Dhahabat at-thalibatu ilal maktabati. Baik, kita terapkan sekarang ke latihannya. Latihan 8 itu. Perintahnya saya bacakan. Qadim. Nah ini, kalau ada fi'il kok terlihat seperti 3 huruf begitu, tapi itu fi'il amr itu pasti dari fa'ala yufa'ilu. Fi'il amrnya adalah fa'il. Qaddama yuqaddimu. Qaddim. Nah, ini ilmu shorof. Begitu ya? Ini ada ilmu shorof.
Makanya kalau antum ya sekali lagi kalau nggak belajar ilmu shorof, tidak tahu nanti perubahan-perubahan seperti itu, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kalimatnya. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithali. Dahulukanlah fi'il pada jumlah-jumlah berikut sebagaimana dijelaskan pada contoh. Ya, contohnya yang nomor 1 itu, mohon diperhatikan. Al-auladu syaribu al-qahwata. Anak-anak minum kopi. Kita kedepankan fi'ilnya, maka wajib mufrad. Syariba al-auladu al-qahwata. Ya, syaribal auladu al-qahwata. Cara nerjemahkannya sama. Baik, sekarang yang nomor 2, silakan dengan Sutriman. Oke, Ustaz. Oke, silakan. Nasu sami'ul azana. Ya, langsung dikedepankan fi'ilnya. Sami'an nasu al-azana. Betul. Sami'an nasu al-adhana. Sekarang baru diartikan, kan? Terjemahnya sama. Monggo. Manusia mendengar azan, Ustaz. Manusia Ya, telah jadi ya, yang ngomong bukan manusia kan. orang-orang mendengar azan, Ustaz. Nah, gitu ya. Bukan manusia telah. Itu yang ngomong bukan manusia itu. Baik. Orang-orang telah mendengar azan. Nah. Selanjutnya dengan Adi Purwanto, nomor 3, silakan. At-tullabu katabu al-ajwabata. Al-ajwibata. At-tullabu katabu al-ajwibata. Baik. Menjadi katabat tullabu al-ajwibata. Naam, artinya para murid telah menulis jawaban. Baik. Jawaban. Al-ajwibah itu jamak dari al-jawab. Jawaban-jawaban. Katabatul labu al-ajwibata. Murid-murid telah menulis jawaban-jawaban. Baik, khair insyaallah. Kholis, hadir Kholis, nomor 4 silakan. Monggo silakan. Ya. At-talibatu dakhalna al-fasl. Baik. Menjadi dakhalat talibata al-fasl. At-talibatnya sebagai apa? Sebagai fa'il marfu ya. Dakhalat, monggo diulang. Dakhalat at-talibata al-faslu. At-talibat sebagai fa'il i'rabnya marfu, Khalis. Diulang lagi monggo. Dakhalat at-talibatu al-faslu. Al-faslnya sebagai apa kedudukannya? Sebagai maf'ul. Dirasakan maknanya. Sebagai maf'ul berarti mansub. Monggo diulang sekali lagi. Dakhalat at-talibatu al-fasla. Nah, itu baru betul. Dakhalatit talibatu al-fasla. Oke, baik, sampun cekap. Monggo di-mute dulu. Ya, khair insyaallah. Kalau menyambung antara dua sukun rekan-rekan maka hurufnya dikasroh. Dakhalat at-talibatu menjadi dakhalatit talibatu. Oke. Dakhalatit talibatu al-fasla. Para siswi itu telah memasuki kelas. Baik. Mungkin satu lagi dengan Ferry. Silakan Ferry. Nomor 5. Al-mudarisuna kharaju minal fusuli. Apa ya? Fusul jamak dari fasl. Kharaja
kharaja al mudarisuna minal fusuli. Oke, bagaimana? Diulang lagi, Ferry. Mohon maaf, diulang lagi, sekali lagi. Kharaja al mudarisuna minal fusuli. Baik, nah, monggo diartikan. Telah pergi Kharaja kepala keluar. sekolah. Oh, telah Al keluar mudarisuna kepala apa? Kok kepala guru sekolah? Pak Guru telah keluar. Gurunya berapa jumlahnya, Ferry? 10 apa 20? Gurunya Itu jama, Ferry ya. Itu oh, ya. jama Para mudzakkar salim guru itu. Para guru telah keluar dari kelas. Dari kelas-kelas. Baik, Ferry, insyaallah. Para guru telah keluar dari kelas-kelas. Oke, baik. Satu lagi terakhir mungkin ya, terakhir dengan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, Ustaz. Sumalai roja'u min makata. Betul. Menjadi Roja'a jumalai min makata. Betul, oke. Artinya teman-temanku pergi ke Mekah. Roja'a, Kembali dari Pak Budi. Mekah. Telah kembali. Teman-temanku telah kembali dari Mekah. Betul, khair insyaallah. Nah. Oke. Baik, oke. Mungkin cukup dulu ya, karena waktunya sudah cukup insyaallah. Nanti kita lanjutkan untuk melanjutkan membacanya itu. Oke, di nomor yang 7 berikutnya insyaallah. Nah. Ada yang perlu disampaikan rekan-rekan? Moga silakan sebelum ditutup majelisnya. Persiapan ujian nggih insyaallah. Nah, nanti diumumkan. Ujian PL1, ujian akhir. Materinya dari awal bab sampai terakhir. Ustaz, Ustaz, yang kemarin Ustaz ada rekamannya Ustaz? Kemarin siapa yang merekam ya? Saya nggak ngurusi yang begituan soalnya. Ada yang merekam kemarin? Aulia, bukan? Nanti minta ke Ustadz Rifki Firman ya. Oh, nah, Ustaz. Dikonfirmasikan ke beliau. Ada rekamannya atau tidak? Saya kurang tahu soalnya. Nah, Ustaz. Sepertinya kemarin tidak ada. Tidak ada yang merekam. Oh ya, apa? Sepertinya otomatis dari host. Otomatis ya. Tersimpan di ini hostnya admin. Oh, nggih. Karena Nanti statusnya kemarin recording. Nggih, ada rekamannya kok kemarin ya. Firman nanti konfirmasi ke Ustadz Rifki ya. Nah, Ustaz. Syukron. Baik, insyaallah. Nah. Afwan, Ustaz. Baik, cukup dulu. Ya, insyaallah cukup dulu ya. Kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Ustaz. Kenapa? Hari satu. Baca. Jangan nari-nari.
Zoom meeting. Di sini bersama dia. Iya, Kak. Kok disimpan? Kan bukannya dulu kamu backup. Kirim no KB. Ih, cek GR ya. Enggak, Kak, kirain Anissa itu ini Kak. Dibaca ya. Miring. Terus Ibu? Tapi aku udah sampingnya, aku di sini, dia di sini, dia malah Oh, diselang no aksa. kadang-kadang pokoknya nanti ini. Kita yang pagi itu dipinjam no aksa enggak? Yang pagi itu enggak dipinjam no aksa, tapi disuruh balik no aksa. Disuruh balik no aksa. Iya. Aksa balik no sepedai. Iya, juga mau naga iki. Disuruh balik no aksa. Sopo sing ngongkon? Lucia. Pelaku ambek sing ngongkon podo jadi siji. Lucia itu nyuruh aksa balik no. Aksa kan balik sendiri mana yang lainnya. Iya, aku disuruh balik. Diwaca doa gak ngono. Opo doa? Apa? Rene ya sini. Rene. Gak lupa. Jen gak ngapalno, gak niat ngapalno. Hal semacam itu dianggap kecil. Ya. Padahal tadi loh, kamu tahu, Kak Erlan tadi bilang apa? Imam Daud. Ya. Ada yang bersin. Ya. Dia membelani nyewa kapal kecil untuk ketepian, nyewa 1 dirham. Kalau di kursan rupiah itu 200.000. Hanya untuk menjawab yarhamukallah, biar dia didoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Dia itu nyewa perahu. Iya, itu Imam Daud rahimahullah dibelani terus naik kapal, dibelani nyewa sekoci kapal kecil untuk ketepian, ya, hanya untuk membalas orang bersin supaya dia didoakan. Nah iki wis hadis wis ono kongkon ngapalno doa yang pendek gak diapalno padahal manfaate lho. Kayak gitu. Kayak kamu di surga, gak usah berpayah-payah. Apa surga? Itu ada ini loh dibelani. Masalah, sampai dibelani saat di Ponegoro, Lampu Hijrah, itu apa menuntutnya? Menuntut ilmu. Nah, udah toh. Mari kita udah jalan ya. Ada terus lali kabeh sing terus gak ono ajang ini. Iya. Wis lali, wis kehidupan seperti biasa, wis ngene iki. Kalau etikat pertama itu doa ya Allah.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya. Kamu milih siapa? Milih siapa? Milih siapa? Kamu lah bingung sih. Kamu lagi milih siapa? Bukan bingung, Apa? ini bicara ini bicara. Lah ya kamu kan bingung kan? Milih siapa sih menurutmu lebih penting? Dengerin omongannya siapa yang lebih penting. Besok kamu apa? Jangan doain gitu, Nisa. Kenyataannya kayak gitu. Ya. Bukan begitu. Ini makanya sama Abdi, sama Mbok gak direken. Ini sama Abdi. Ini loh, Nisa. Andalan itu naik. Ini Amerika itu makanya sama Abdi. wajahnya, rambutnya. Nggak mau Umi. Ya udah nggak direken kan Umi ya. Satu keluarga. Sama Eropa, Asia itu Eropa, Asia itu wajahnya itu hampir sama-sama. Enak ya. Bersih-bersih. Kalau habis ya. Kalian, bantuin datang. Datang ayo.
Gitu sama aku nggak mau senyum, awas kok sama orang senyum. Awas sama orang lain senyum. Emak senyum. Oh, aku sih senyum aja, wis kamu mbok awasi. Aku tuh. Apa sih?